Ya pemirsa, pasca aksi unjuk rasa di Pati, Jawa Tengah, suasana alun-alun Pati kondusif. Warga kembali beraktivitas di sekitar alun-alun. Pagi tadi, petugas gabungan TNI dan Damkar membersihkan area pendopo dan alun-alun Pati. Sejumlah pedagang di sekitar alun-alun kembali berjualan. Meski demikian, petugas gabungan TNI Polri masih berjaga di sekitar alun-alun. Sebelumnya, puluhan ribu warga Pati menggelar aksi unjuk rasa di alun-alun Pati dan warga menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Ya pemirsa, ada momen menarik yang viral di media sosial di mana usai ricuh unjuk rasa di gedung DPRD Pati kemarin, sejumlah peserta aksi dan polisi bersalam-salaman dan bermaafan. Dalam video yang viral ini merekam momen mengharukan usai unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati. Pengunjuk rasa bersalaman dengan aparat yang berjaga dan mereka juga saling bermaaf-maafan. Meski sempat memanas, unjuk rasa memprotes Bupati Pati ini berakhir secara kondusif. Ini pelaku yang menjadi provokator itu ada kurang lebih 11 kita lakukan pengamanan. Saat ini sedang kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak reserse. Ya. Terkait adanya pembakaran itu gimana konfirmasinya? Ya, dari aksi unjuk rasa anarkis tadi ada satu kendaraan Polri yaitu dari Propam berhasil digulingkan oleh massa tersebut dan dibakar. Dan ini akan kita telusuri dan akan kita lakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Terkait adanya korban dan? Ya, ada korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota Polri maupun dari masyarakat terhadap aksi anarkis ini, yaitu ada 34 orang saat ini sedang diobati dan dirawat di Rumah Sakit Suwondo, dan ada yang sudah dipulangkan karena tidak terlalu riskan atau berbahaya untuk sakitnya. Sebelumnya massa melempari Bupati Pati Sudewo yang akan meminta maaf secara langsung di hadapan para demonstran di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Unjuk rasa menuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya di depan gedung DPRD Kabupaten pun berujung ricuh. Menggunakan mobil taktis, Bupati Pati Sudewo menyampaikan permintaan maafnya dengan menggunakan pengeras suara di depan halaman kantornya. Bukannya reda, aksi massa malah semakin beringas dan melempari Sudewo dengan air serta berbagai benda lainnya. Sontak polisi dan ajudan langsung melindungi Bupati Pati dengan tameng. Unjuk rasa ribuan warga di depan gedung DPRD Kabupaten Pati pun berujung pada kericuhan. Amarah massa pun berlanjut dengan membakar satu unit mobil Provos milik Polres Grobogan. Melihat api melalap, polisi berusaha memadamkannya dengan mobil water cannon. Situasi semakin memanas karena massa meminta masuk ke dalam gedung DPRD. Massa pendemo bahkan nekat menjebol pintu kantor DPRD untuk bertemu anggota parlemen. Untuk meredam kericuhan, aparat menyemprotkan air ke arah massa. Dari Pati, Jawa Tengah, tim Liputan News melaporkan. Memanasnya unjuk rasa menuntut Bupati Pati mundur berujung pembakaran satu mobil polisi. 22 pengunjuk rasa yang sempat ditangkap telah dibebaskan oleh polisi. Meski terlibat bentrok, unjuk rasa warga Pati menuntut Bupati Sudewo mundur berlangsung kondusif. Seusai aksi, warga Pati bersalaman dengan polisi yang masih memakai atribut lengkap pengamanan. Beberapa warga mengucapkan terima kasih kepada anggota Polri yang telah menjaga aksi dengan damai. Anggota Polri pun menyampaikan hal sama kepada warga karena menjaga aksi tetap kondusif. Aksi ini berlangsung di kompleks kantor Bupati dan Pendopo Pati Rabu kemarin. Saat ini pelaku yang menjadi provokator itu ada kurang lebih 11 kita lakukan pengamanan. Saat ini sedang kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak reserse. Ya. Terkait adanya pembakaran itu gimana konfirmasinya? Ya, dari aksi unjuk rasa anarkis tadi ada satu kendaraan Polri yaitu dari Propam
berhasil digulingkan oleh massa tersebut dan dibakar. Dan ini akan kita telusuri dan akan kita lakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Sebelumnya ricuh unjuk rasa kemarin mengakibatkan 64 warga harus mendapatkan perawatan medis. Mayoritas korban mengalami sesak napas akibat tembakan gas air mata yang dilepaskan polisi untuk membubarkan massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Nasib Bupati Pati Sudewo di ujung tanduk. Tidak hanya di demo puluhan ribu warga, Bupati Sudewo kini harus menghadapi ancaman pemakzulan. DPRD Kabupaten dari Kabupaten Pati sepakat membentuk pansus dan hak angket pemakzulan Bupati Sudewo. Demo besar-besaran puluhan ribu warga menuntut Bupati Pati Sudewo mundur berbuntut panjang. DPRD Kabupaten Pati langsung menggelar sidang paripurna dan sepakat membentuk panitia khusus pansus dan hak angket pemakzulan Bupati Sudewo. Seluruh partai setuju, termasuk Partai Gerindra, partai pengusung Bupati Sudewo dalam Pilkada 2024 lalu. Menghadapi hak angket pemakzulan dirinya, Bupati Sudewo lagi-lagi meminta maaf. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Pada Pilkada 2024 lalu, Sudewo berpasangan dengan Risma Ardi didukung 7 partai termasuk Gerindra, Nasdem, PKB, dan Golkar dengan total 20 kursi di DPRD. Sementara pasangan lawan diusung PDIP, Demokrat, dan PKS dengan total 30 kursi di DPRD. Jika peta politik di DPRD tidak berubah dari sejak Pilkada, pemakzulan Bupati Sudewo kemungkinan besar terwujud. Istana akan terus memonitor dinamika politik dan tuntutan warga terkait pemakzulan Bupati. Saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah. Semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar unjuk rasa besar-besaran. Unjuk rasa itu dipicu oleh kontroversi kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Siapa yang akan melakukan perubahan wilayah gunung, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Salah kami apa? Kami justru mau menyalurkan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Sejak kenaikan PBB pendesaan dan perkotaan 250% nama Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo terus menjadi sorotan. Kebijakan kontroversialnya itu membuat warganya naik pitam. Gelombang protes warga menggema, warga menjerit atas naiknya PBB yang fantastis. Warga merasa kebijakan Sudewo itu tidak realistis dan menambah beban hidup warga. Dalam kirap boyongan Hari Jadi Pati yang digelar di sekitar alun-alun Bupati Pati dan istrinya disoraki warga. Bupati Sudewo bahkan sempat menyatakan tak gentar dengan aksi unjuk rasa yang menolaknya kebijakannya, namun seminggu kemudian Bupati membatalkan kenaikan PBB 250% dan meminta maaf. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Kontroversi lainnya, Bupati Pati juga pernah mengundang 3 penyanyi dangdut trio Serigala untuk menghibur tamu undangan saat acara penandatanganan Koperasi Merah Putih dan MOU Hari Jadi Pati di Pendopo Pati, Jawa Tengah dan beredar viral hingga aksi tersebut dianggap tidak pantas oleh netizen. Karena selain bergoyang di atas panggung, salah satu personil juga turun menghampiri penonton yang membuat penonton riuh.
Kini meski Bupati telah membatalkan kebijakan kontroversialnya, namun warga terlanjur geram atas kebijakan tersebut. Meski Bupati Pati telah meminta maaf, warga Pati tetap kecewa dengan kebijakannya yang menurut warga arogan dan menambah beban hidup warga. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menduga ada alasan lain di balik tuntutan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Menurut Tito, Sudewo sudah meminta maaf dan mencabut kebijakan kontroversial yang menyebabkan protes luas dari masyarakat, namun tuntutan pemakzulan masih berlanjut. Tito juga meminta masyarakat untuk tidak anarkis dan menyampaikan aspirasi sesuai koridor. Pak Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya. Nah, kemudian kok ada tuntutan yang lain untuk pemakzulan. Pemakzulan itu ada mekanismenya. Mekanismenya diantaranya adalah melalui mekanisme DPR. Saya dengar DPR sudah membuat pansus. Ya udah kita ikutin aja itu, tapi jaga situasi kondusif. Ya, ingat aturannya sudah dicabut. Jadi saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya, setiap pengeluaran kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja, jangan bertahap. Itu selama penghitungan NJUP juga harus hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai memberatkan masyarakat. Prinsip utamanya itu, dan lakukan sosialisasi. Saya mengimbau untuk masyarakat tenang, kemudian jangan melakukan aksi-aksi anarkis apapun. Kalau ada tuntutan, lakukan dengan mekanisme yang ada, jangan melanggar. Dan sebaliknya rekan-rekan kepala daerah cukup agar responsif melihat dinamika masyarakat. Aspirasi itu responsif, akomodatif, ajak dialog, seperti itu.